Selamat pagi. Nih komen-komen kayak gini nih langsung tak bales nih. Ya sebetulnya saya sih udah banyak membuat video yang berhubungan dengan ini ya. Ya, yang punya aslam dan asam urat apa boleh dok makan telur? Semua orang pasti punya aslam. Kalau nggak punya aslam moek. Ya, semua orang pasti ada asam urat. Karena kalau nggak punya asam urat kamu bukan manusia, moek kamu. Ya, semua yang diproduksi tubuh jangan dimusuhin. Asam urat itu diproduksi tubuh karena tubuh punya limbah namanya purin. Makanya makanya tubuh mengeluarkan asam urat. Untuk apa? Campuran purin supaya bisa pergi ke ginjal dan kemudian disaring di ginjal, dibersihkan di ginjal. Purin itu adalah limbah sel purin. Limbah selmu bermetabolik itu menghasilkan purin. Nah, purin bisa dimasukkan ke ginjal, purin bisa dibuang, itu berhubungan dengan asam urat. Asam urat diciptakan dan asam urat itu juga limbah sel juga. Jadi purin sama asam urat itu ada di dalam tubuhmu. Mau kamu perempuan, mau kamu bencong, mau kamu laki-laki, mau kamu anak-anak, mau kamu orang dewasa, semuanya ada di tubuhmu. Dan hormati, sayangi, jangan dimusuhin. Yang harus dimusuhin nomor satu adalah mulutmu. Makanya buat mulutmu bermusuhan dengan tanganmu. Ya, buat mulutmu bermusuhan dengan tanganmu sehingga tanganmu ogah enggan untuk memberikan makanan ke mulutmu. Itu caranya seperti itu. Ya. Kreatinin itu adalah limbah dari otot. Kreatinin itu. Jadi itu pasti ada dalam tubuhmu dan pasti berhubungan dengan ginjal. Asam urat juga pasti berhubungan dengan ginjal. Purin juga pasti berhubungan dengan ginjal. Kenapa ya? Karena ginjal penyaringan terakhir. Ya, penyaringan terakhir untuk darah itu dibersihkan di ginjal. Semua limbah-limbah itu dicerna oleh dimanuver sama ginjal dan kemudian sisanya dibuang melalui urin, kencingmu. Darahnya dipompa lagi, dibalikin lagi ke jantung gitu untuk dialirkan ke seluruh tubuh lagi gitu. Ya, air darah itu muara terakhirnya adalah di ginjal karena pembersihan itu. Ya, ginjal itu ada berapa kantong itu? 1 2 3 4 5 6 7 8 atau berapa kantong itu untuk masuk sini keluar sini, masuk sini keluar sini, masuk sini keluar sini. Nah, air yang sisa itu ureanya itu dibuang, amoniaknya itu dibuang. Makanya kalau kamu bilang kencingnya wangi itu sekeringmu putus satu gitu. Mana ada kencing wangi. Kencing pasti bau lah ya, karena apa? Itu amoniak itu dibuang semua. Ya, amoniak itu kan itu ekskresi tubuh. Ya, cuma dia dibuang melalui kencing. Kalau CO2 dibuang melalui hidung gitu. Kalau feses dibuang melalui duburmu gitu. Nah, itu kan kamu harus pahami itu. Ya, jadi kamu enggak gampang dibohongi. Kolesterol itu produksi tubuh. Kenapa mesti kamu musuhin kolesterolmu? Kamu yang memusuhi kolesterolmu, pasti levermu jebol. Pasti. Karena lever lah yang menciptakan kolesterol. Nah, sementara kamu musuhin, dikit-dikit statinin supaya kolesterolnya turun. Nah, enggak perlu. Yang perlu kamu buat dalam hidupmu adalah buat mulutmu bermusuhan dengan tanganmu. Sehingga tanganmu enggan memasukkan asupan ke mulutmu. Sedikit makan kamu akan menjadi jauh lebih sehat. Sedikit makan kamu akan jauh menjadi lebih sehat. Tuh, Jess. Ya, itu hukum itu. Hukum. Kolesterol yang tinggi, gula darah yang rendah itu modal umur panjang. Itu hukum. Nah, kamu kalau paham seperti ini, maka pertanyaan kamu enggak kayak begini. Oh, Pak, saya punya asam lambung. Pak, saya punya asam urat. Boleh enggak makan telur? Ya, enggak bisa. Selmu makanannya kolesterol. Telur itu membantu liver untuk suplai kolesterol. Jadi kamu makan telur satu hari, yang dibutuhkan tubuhmu itu telur itu satu hari itu setara dengan 30 butir. Kamu kalau baru makan satu itu belum apa-apa itu, ya. Kalau kamu mau tahu reaksi tubuhmu seperti apa, satu hari kamu mengasupkan telur 30 butir untuk tubuhmu. Nah, itu baru kebutuhan nutrisi tubuhmu terpenuhi itu. Ya, kalau sudah makan telur, kalau sudah makan telur, ya sudah. Itu nutrisi tubuhmu terpenuhi dengan sempurna itu. Ya. Dan kalau udah makan telur seperti itu 30 butir ya,
nggak perlu tambahan karbo-karboan lagi, nggak perlu nasi, nggak perlu tepung, nggak perlu jajanan, nggak perlu gula. Karena apa? Karena 30 butir telur itu udah lengkap itu. Satu hari kebutuhanmu untuk suplai nutrisi itu terpenuhi semua. Satu hari terpenuhi semua. Jadi kamu caranya seperti itu. Tapi kan nggak mungkin 30 butir telur kamu santap semua, kan nggak mungkin. Saya aja pertama dulu bisa 10, tapi lama-lama nek. Makanya sampai saya menemukan cara memasak telur yang enak itu seberapa. Makanya nggak nek. Masak telur yang bagus adalah kamu didihkan air. Setelah air mendidih, kamu masukkan telur. Nah, ketika telur kamu masukkan, menitin, tungguin 6 menit 40 detik, angkat, langsung matikan, dan kemudian kamu rendam air dingin. Kamu dinginkan langsung. Ya, itu caranya. Nah, di situ kamu akan sehat itu. Langsung dinginkan dengan air dingin, maka kamu akan sehat. Nah, itu caranya, Jess. Ya, sangat sehat tuh kalau begitu tuh. Ini kok malah saya duluan yang nyampe. Tuh, Jess, itu dia. Ya, itu caranya. Barulah kesehatannya mumpuni kita. Ya, mumpuni banget. Telur itu kan nutrisi makro. Telur itu nutrisi makro. Jadi kalau kamu makan telur itu, kebutuhan nutrisi makromu terpenuhi. Nah, kalau kebutuhan nutrisi makromu terpenuhi, selmu sehat. Selmu sehat karena kebutuhan makronya terpenuhi. Nah, kalau kebutuhan makromu tidak terpenuhi, ya selmu penyakitan. Makanya kanker, tumor, jantung gitu. Ya, diabetes itu. Lambungmu diusik, kolesterolmu diusik. Semua diusik semua, tidak ada yang tidak diusik. Kenapa ya? Karena itu awal mula dari farmasi. Gitu, ya, Pak. Asam lambung jangan dimusuhin lah. Asam lambung itu ada di tubuhmu. Kolesterol itu ada di tubuhmu. Diproduksi tanpa kamu tahu. Tapi tubuhmu dengan luar biasa membuat semuanya itu luar biasa. Tuh. Ya. Jangan mau sekarang ini sudah waktunya terbuka. Informasinya sudah terbuka. DKTR yang usianya 60 tahun, 50 tahun ya seusia saya, nah mereka masih primitif tuh. Ya, masih mengatakan telur itu kolesterol, daging merah itu kolesterol, telur itu akan menyebabkan kanker, daging merah akan menyebabkan kanker. Ya, hati-hati asam lambung, kolesterolnya dikambing hitamkan. Nah, itu DKTR yang primitif, yang mereka termakan dengan pendidikannya mereka, dan kemudian ngikutin hoax jurnal abal-abal tahun 1916. Tapi kalau DKTR yang zaman sekarang, DKTR yang pendidikannya hari ini ya, DKTR yang pendidikannya tahun-tahun sekarang, mereka sudah tidak ada bermasalah. Justru mereka akan menuntun kamu supaya kamu menikmati kesehatan yang paripurna. Nah, kesehatan yang paripurna itu adalah ketika kamu mengasupkan makanan untuk sel tubuhmu. Nah, itu baru kamu paripurna. Ya, karena selmu makanannya mineral, selmu makanannya asam amino, selmu makanannya protein, selmu makanannya asam lemak. Selmu makanannya mineral, selmu makanannya vitamin gitu. Jadi kalau kamu tidak mengasupkan itu ke tubuhmu, ya siap-siap aja 3 tahun kemudian kamu akan bermasalah. Ya, bermasalahnya apa? Bermasalahnya pasti akan bermasalah dengan yang namanya degeneratif, di mana sel-sel tubuh gagal meregenerasi. Nah, kalau sel tubuh gagal meregenerasi, ya pasti akan terkomplikasi kamu. Karena apa ya? Karena kan tubuhmu ini sel. Tubuhmu sel, makanannya sel kan telur, ikan, daging, seafood itu makanannya sel. Tapi kamu tidak pernah asupkan itu. Yang kamu asupkan gula lagi, ya. Karbo itu kan gula itu. Alasannya lapar, alasannya tidak kuat lapar, alasannya untuk tenaga, alasannya kalau tidak makan lapar. Alasan kayak begitu dipelihara. Tubuhmu loh mensuplai makanan, ototmu itu luar biasa. Cadangan energinya banyak di dalam tubuhmu. Ya, jangan gampang lapar kalau mau sehat. Sedikit makan akan menjadikan kamu jauh lebih sehat. Nah, itu dia.